Mubes GPDI 2022 paling unik dari segala mubes yang pernah ada. Apa kabar FPP? Mubes, Musyawarah Besar Gereja Pantekosta di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret 2022, merupakan mubes paling unik dari mubes-mubes yang pernah ada. Mubes GPDI merupakan perhelatan 5 tahun sekali untuk memilih Ketua Umum Majelis Pusat GPDI selama 5 tahun. Diketahui bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia pada tahun 2021 telah berusia 100 tahun atau 1 abad. Dan Pendeta Dr. John Weol merupakan Ketua Umum Majelis Pusat terakhir pada abad pertama Gereja Pantekosta di Indonesia. Ketua Umum pertama adalah Pendeta DHW Winnie van Loon, dan terakhir Pendeta Dr. John Weol pada usia GPDI 1 abad. Tentu saja ini akan ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia. Pendeta Dr. John Weol adalah Ketua Umum Majelis Pusat transisi antara abad pertama dan abad kedua GPDI. Dan apabila Pendeta Dr. John Weol terpilih kembali dalam mubes tahun ini, maka beliau juga merupakan Ketua Umum Majelis Pusat GPDI pertama pada abad kedua GPDI. Karena ini mubes pertama pada abad kedua GPDI, maka sebaiknya ini disebut mubes pertama di abad kedua Gereja Pantekosta di Indonesia. Itu keunikan pertama. Dan kedua, baru kali ini ada bakal calon Ketua Umum GPDI hasil nominasi dari sebuah forum yang bernama FPP, Forum Pencerahan Pantekosta. FPP, Forum Pencerahan Pantekosta, adalah sebuah organisasi di dalam organisasi. Dalam sejarah GPDI belum pernah ada forum seperti ini. Ada yang menilai bahwa FPP merupakan oposisi terhadap Majelis Pusat. Mereka menilai bahwa FPP merupakan kepemimpinan dualisme dalam tubuh organisasi GPDI. Ada yang berkata bahwa pada masa-masa yang akan datang akan lahir FPP baru dengan nama yang berbeda. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah bibit-bibit dari sebuah perpecahan GPDI yang sudah nampak di depan mata. Sejarah mencatat ada 3 alasan perpecahan dari sebuah gereja. Pertama adalah jabatan, kedua adalah doktrin, dan ketiga adalah ADART, khususnya menyangkut keuangan. Pakar kepemimpinan internasional John Maxwell berkata dalam bukunya bahwa organisasi yang berusia 100 tahun rawan terjadi perpecahan. Dan tentu saja itu hanya sebuah teori yang mudah-mudahan tidak terjadi di gereja kita. Tetapi ada juga yang menilai bahwa FPP merupakan dinamika dalam sebuah organisasi. Dalam berorganisasi, apakah itu organisasi politik, sosial ataupun keagamaan, dinamika seperti ini dianggap sebuah kewajaran.
Ada yang berkata bahwa FPP bukanlah sebuah organisasi oposisi terhadap Majelis Pusat, karena mereka justru mendukung Majelis Pusat dan tidak pernah membuat perlawanan apapun. Mereka berkata bahwa justru dengan adanya FPP, maka GPDI akan semakin kuat. Dan bagaimanakah Anda menilai FPP ini? Itu tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Jika Anda melihat Pendeta Dr. Frank Rewa masuk dalam bursa pencalonan Ketua Umum Majelis Pusat GPDI, perlu diketahui bahwa Pendeta Dr. Frank Rewa adalah bakal calon Ketua Umum GPDI hasil nominasi dari FPP. FPP ini adalah sebuah wadah yang dikomandoi oleh Pendeta Dr. MD Wakari dari Medan. Dan itulah dinamika organisasi GPDI yang ada di awal abad kedua organisasi GPDI tersebut. Dan keunikan yang ketiga adalah 3 kandidat, 3 bakal calon Ketua Umum Majelis Pusat berasal dari Sulawesi, yakni Pendeta Dr. Abraham Da Costa atau Pendeta Ferry Da Costa berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian Pendeta Yoce Poluan MTH berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kemudian Pendeta Franky Rewa berasal dari Kota Parigi, Sulawesi Tengah. Parigi adalah sebuah kota kabupaten di Sulawesi Tengah berjarak 282,8 km lewat Trans Sulawesi. Dapat ditempuh dengan berkendaraan roda 4 6 jam lebih dari kota Palu. 2 lainnya yaitu Pendeta John Weol dari Jakarta dan Pendeta Heri Pelealu dari Balikpapan. 3 orang bakal calon datang dari Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur adalah gudangnya pendeta besar. Demikian juga Bali, Papua ataupun Sumatera memiliki pendeta-pendeta yang berpotensi untuk menjadi Ketua Umum Majelis Pusat GPDI. Tetapi mengapa tidak satu pun calon dari mereka yang muncul? Justru dari Sulawesi 3 orang sekaligus berani maju menjadi bakal calon Ketua Umum. Meskipun Pendeta Ferry Da Costa mengundurkan diri, tetapi dia sudah menunjukkan keberaniannya untuk masuk dalam bursa pencalonan Ketua Umum GPDI. Itulah 3 keunikan dari MUBES tahun ini 2022, yakni MUBES ini perlu diberi nama MUBES pertama di abad kedua GPDI. Kedua, ada Forum Pencerahan Pantekosta FPP yang mencalonkan anggotanya sendiri. Dan ketiga, 3 orang bakal calon datang dari pulau yang sama, yaitu Pulau Sulawesi. Itulah dinamika dalam berorganisasi. Kita biarkan saja kemana arah angin bertiup. Yang penting kita doakan agar MUBES tahun ini berjalan baik, lancar dan sukses. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya.